video kali ini kami akan menjelaskan mengenai cara mengatasi masalah perubahan iklim. Sebelum lanjut ke video, perkenalkan anggota kelompok kami. Dimulai dari saya Davi Azakila. Saya Muhammad Ikram. Saya Aziz Marcelo. Saya Nasya Azara. Saya Salma Nilsa. Saya Rizmi Natalia. Saya Nila Sari. Baiklah, lanjut saja ke videonya. Perubahan iklim telah menjadi salah satu tantangan terberat pada abad ke-21, di mana ditandai dengan meningkatnya suhu global, naiknya air permukaan laut, dan terganggunya ekosistem yang ada di berbagai belahan dunia. Aktivitas manusia seperti emisi gas rumah kaca dari pembakaran bahan bakar fosil, deforestasi, dan industrialisasi. Itulah alasan yang menyebabkan meningkatnya perubahan iklim yang semakin mencepat. Dampaknya tidak hanya dirasakan oleh global, namun dapat dirasakan oleh nasional dan individu. Contohnya seperti bencana alam, kerusakan lingkungan, dan terganggunya bahan pangan dan air. Mengatasi perubahan iklim ini harus memerlukan pendekatan yang holistik dan kolaboratif. Contohnya seperti pemerintah, masyarakat lokal, serta individu. Kebijakan nasional seperti Paris Agreement tentang energi terbarukan dan konservasi lingkungan, serta aksi-aksi dari masyarakat umum. Oleh karena itu, kita harus mengkaji berbagai informasi dan solusi untuk menanggulangi krisis ini. Tujuan kami membuat video ini terkait materi perubahan iklim yang pertama untuk menjelaskan pengertian, dampak, dan penyebab dari perubahan iklim. Yang kedua, menganalisis peran teknologi dan mitigasi dalam perubahan iklim. Yang ketiga, mendorong kesadaran masyarakat untuk mengatasi ataupun menanggulangi perubahan iklim ini. Baik, materi yang pertama merupakan penjelasan atau pengertian dari perubahan iklim dan hubungannya dengan kimia hijau. Menurut United Nations, perubahan iklim adalah perubahan jangka panjang pada pola suhu dan cuaca yang terjadi secara alami, biasanya akibat letusan gunung berapi dan aktivitas matahari, atau bisa juga disebabkan oleh aktivitas manusia. Sejak revolusi industri, aktivitas manusia, terutama pembakaran bahan bakar fosil, deforestasi, dan kegiatan industri menjadi penyebab utama karena menghasilkan emisi gas rumah kaca atau GRK yang menyebabkan panas di atmosfer dan menyebabkan pemanasan global. Pemanasan global sendiri adalah peningkatan suhu rata-rata atmosfer, lautan, dan daratan di bumi yang disebabkan oleh meningkatnya konsentrasi gas rumah kaca. Gas rumah kaca utama yang dihasilkan oleh manusia adalah yang pertama itu adalah karbon dioksida atau CO2. Yang kedua ada metana atau CH4, yang ketiga nitrous oksida atau N2O, yang keempat ada F-gas termasuk chlorofluorokarbon, hydrochlorofluorocarbons, perfluorocarbons, dan sulfur heksafluorida. Peran kimia hijau dalam mengurangi pemanasan global. Kimia hijau merupakan pendekatan ramah lingkungan dalam bidang kimia yang bertujuan. Yang pertama, mengurangi emisi gas rumah kaca. Yang kedua, menghemat energi dan meminimalkan penggunaan bahan kimia berbahaya. Yang ketiga, menghasilkan produk yang lebih mudah terdegradasi dan tidak beracun. Yang keempat, mengurangi ketergantungan pada sumber daya alam dan yang tak terbarukan dengan menggantinya menggunakan bahan terbarukan. Dengan pendekatan tersebut, kimia hijau berkontribusi dalam mengatasi perubahan iklim dan menjaga keseimbangan lingkungan secara berkelanjutan. Berikut adalah apa yang menyebabkan terjadinya perubahan iklim. Terjadinya perubahan iklim dikarenakan gas rumah kaca yang besar dari aktivitas manusia, yaitu seperti menutupi atmosfer bumi, meningkatkan suhu bumi, dan menjebak energi matahari di dalam bumi. Berikut adalah aktivitas gas rumah kaca besar yang dapat membuat terjadinya perubahan iklim, yaitu yang pertama adalah pembangkit listrik. Pembangkit listrik
menggunakan bahan bakar fosil seperti batu bara, minyak bumi, dan gas yang menghasilkan emisi CO2 dan N20 yang dapat berkontribusi untuk membuat perubahan iklim. Selanjutnya adalah industri dan manufaktur barang. Proses industri seperti pembuatan semen, baja, elektronik, dan lain-lainnya yang mengandalkan bahan bakar dari fosil untuk energi, yang dapat juga menghasilkan emisi gas rumah kaca yang dapat menyumbang terjadinya perubahan iklim. Yang ketiga adalah penebangan hutan masif. Penebangan hutan membuat keperluan menyebabkan perlepasan karbon yang tersimpan di dalam pohon dan mengurangi kemampuan alam untuk meningkatkan emisi karbon. Selanjutnya adalah sektor transportasi, yaitu sektor transportasi seperti mobil, pesawat, kereta api, dan kapal, dan juga bus yang menggunakan bahan bakar fosil yang menyumbang sekitar 1/4 dari total emisi CO2. Yang kelima adalah produksi makanan. Produksi makanan termasuk alih fungsi lain, penggunaan pupuk, dan transportasi produk pangan yang menghasilkan emisi CO2 dan metana yang dapat juga menyumbangkan terjadinya perubahan iklim pada emisi tersebut. Yang keenam adalah perumahan dan real estate. Penggunaan energi listrik dihasilkan dari perumahan atau real estate untuk keperluan pemanasan, pendinginan, dan peralatan di sektor perumahan dan real estate yang menghasilkan emisi gas rumah kaca. Yang terakhir adalah konsumsi yang berlebihan. Konsumsi yang berlebihan dalam hal energi, pakaian, makanan, dan barang elektronik menyebabkan pemborosan sumber daya dan meningkatkan emisi dari proses produksinya, dan dapat juga menghasilkan lebih banyak limbah yang dapat menyebabkan perubahan iklim terjadi. Berikut adalah dampak perubahan iklim. Dampak perubahan iklim yang dipicu oleh aktivitas manusia pada 200 tahun yang lalu dapat menimbulkan beberapa hal sebagai kehidupan di bumi. Berikut adalah dampak yang terjadi yang dibuat oleh manusia. Yang pertama, suhu bumi yang lebih panas. Suhu bumi, konsentrasi gas rumah kaca di atmosfer terus meningkat, memicu kenaikan suhu permukaan bumi. Dan pada tahun 2010 sampai dengan 2020 adalah dekade terpanas dalam catatan sejarah bumi.
Selanjutnya adalah badai yang lebih kuat dan merusak. Peningkatan suhu mempercepat penguapan air yang memicu curah hujan yang ekstrim dan banjir. Dan kemudian ada badai banjir dan angin topan yang dapat menjadi lebih ekstrem karena suhu permukaan laut yang lebih panas. Selanjutnya adalah meningkatkannya kekeringan, yaitu perubahan iklim mengurangi ketersediaan air di banyak wilayah. Kekeringan pertanian mengancam produksi pangan, dan badai pasir memperluas dan mengurangi lahan subur. Selanjutnya adalah naiknya suhu dan permukaan air laut. Laut menyerap 90% dari pemanasan global, menyebabkan pemuaian air dan kenaikan permukaan laut. Mencairnya es di kutub mempercepat kenaikan air laut, mengancam pulau kecil dan wilayah pesisirnya. Dan pengaman laut akibat penyerapan CO2 mengancam terumbu karang dan ekosistem laut. Selanjutnya adalah kehilangnya spesies atau kepunahan massal. Manusia kehilangan lebih dari 1.000 spesies lebih cepat daripada tingkat alaminya. 1 juta spesies terancam punah dalam beberapa dekade mendatang. Penyebab kebakaran hutan, cuaca ekstrim, penyakit, dan hama invasif. Selanjutnya, upaya global dalam mengatasi perubahan iklim. Perubahan iklim merupakan tantangan global yang kompleks dengan dampak yang sangat luas, termasuk pemanasan global, kenaikan permukaan laut, serta konsekuensi sosial dan lingkungan. Mengatasi permasalahan ini memerlukan aksi terkoordinasi di internasional maupun lokal. Kesepakatan internasional menjadi dasar bagi aksi global dalam mengatasi perubahan iklim dengan menetapkan tujuan, prinsip, dan mekanisme kerja bersama. Beberapa kesepakatan penting antara lain yang pertama UNFCCC pada tahun 1992. Konvensi Kerangka Kerja PBB tentang perubahan iklim bertujuan menstabilkan konsentrasi gas rumah kaca atau GRK di atmosfer. Prinsip utama, tanggung jawab bersama namun berbeda. Yang kedua, Protokol Kyoto pada tahun 1997. Perjanjian ini mengikat negara-negara maju untuk mengurangi emisi gas rumah kaca. Kelemahannya terletak pada keterbatasan cakupan, karena tidak mencakup negara berkembang secara wajib. Yang ketiga, Kesepakatan Paris 2025. Kesepakatan ini lebih inklusif dan melibatkan hampir seluruh negara di dunia. Tujuan utamanya adalah yang pertama, menjaga kenaikan suhu global di bawah 2 derajat Celcius dengan upaya untuk membatasi hingga 1,5 derajat Celcius. Yang kedua, mendorong kontribusi nasional dari masing-masing negara sebagai target aksi iklim. Yang ketiga, menerapkan mekanisme transparansi dan pertinjauan berkala untuk memperkuat komunikasi. Yang keempat, menyediakan dukungan bagi negara-negara yang terdampak melalui kompetensi dan bantuan adaptasi. Berikutnya yang keempat adalah COP atau Conference of the Parties, merupakan forum tahunan bagi negara-negara anggota UNFCCC untuk melakukan negosiasi,
meninjau implementasi dan mendorong kolaborasi aksi iklim lintas sektor dan pemangku kepentingan. Selanjutnya, kerjasama antar negara. Kerjasama internasional sangat penting dalam mengatasi perubahan iklim yang dilakukan melalui berbagai mekanisme. Salah satunya, yang pertama adalah multilateral, melalui badan-badan internasional seperti UNDP, FAO, WHO, dan lembaga keuangan seperti Bank Dunia dan ADB. Yang kedua, regional. Kolaborasi antar negara dalam satu kawasan untuk menghadapi tantangan iklim secara bersama. Yang ketiga, sektor swasta. Inisiatif seperti Race to Zero mendorong perusahaan untuk menuju emisi nol bersih. Yang keempat, ilmiah. Kolaborasi penelitian global seperti yang dilakukan IPCC dalam menyediakan dasar ilmiah untuk kebijakan iklim. Selanjutnya, yang kelima, kota dan pemerintah subnasional. Pemerintahan lokal memainkan peran strategis dalam implementasi kebijakan iklim di tingkat akar rumput. Selanjutnya, pendanaan dan transfer teknologi. Pendanaan iklim. Yang pertama, sumber publik. Negara-negara maju berkomitmen menyediakan dana sebesar 100 miliar US dollar per tahun bagi negara berkembang melalui mekanisme seperti ODA, Green Climate Funds, dan Adaptation Funds. Yang kedua, sumber swasta. Partisipasi sektor swasta diperlukan untuk mendanai proyek-proyek rendah karbon dan inovasi iklim. Yang ketiga, dana multilateral. CGF dan Adaptation Fund memprioritaskan negara-negara paling rentan terhadap dampak dari perubahan iklim itu sendiri. Selanjutnya, transfer teknologi. Yang pertama, UNFCCC dan CTCN memfasilitasi distribusi teknologi ramah lingkungan. Yang kedua, kerjasama R&D meningkatkan inovasi serta menurunkan biaya teknologi melalui kolaborasi riset dan perkembangan. Yang ketiga, investasi asing langsung membawa teknologi dan keahlian baru ke negara-negara yang berkembang. Yang keempat, kemitraan publik swasta mendukung penerapan teknologi melalui kolaborasi antar sektor pemerintahan dan juga swasta. Yang terakhir, pembangunan kapasitas memperkuat kemampuan teknis dan pengembangan negara berkembang dalam mengadopsi teknologi hijau. Lalu ada bab 4. Nah, peran pemerintah daerah dan komunitas lokal. Perubahan iklim adalah isu global yang memerlukan aksi lokal. Pemerintah daerah dan komunitas lokal memiliki peran penting dalam menciptakan solusi kontekstual dan berkelanjutan melalui 3 pendekatan utama. Yang pertama itu adalah tata kota berkelanjutan. Nah, pemerintah daerah contohnya menyediakan ruang hijau, transportasi rendah emisi, infrastruktur ramah lingkungan, dan penggunaan energi terbarukan. Lalu ada membuat regulasi seperti AMDAL dan melanggar ahli fungsi lahan hijau. Lalu ada komunitas lokal, aktif dalam peranan kota, urban farming, dan kampanye seperti Bike to Work. Lalu seperti contohnya Surabaya, Taman Kota dan Pohon Baru, Copenhagen atau Target Netral Karbon 2025, Medan, Biopori dan Cegah Banjir. Edukasi dan kampanye lingkungan, pemerintah daerah, seperti integrasi pendidikan lingkungan ke kurikulum sekolah, kampanye publik, kolaborasi lintas sektor, dan pemanfaatan teknologi digital, komunitas lokal. Gerakan dari bawah seperti Zero Waste, edukasi informal dari komunitas adat, dan kampanye media sosial. Contohnya itu seperti Bandung, program pemilihan sampah dari rumah. Lalu ada Bali, Trihita karena penggabungan nilai budaya dan konservasi. Lalu ada pengelolaan sampah dan daur ulang. Nah, pemerintah daerah membangun TPST modern, regulasi plastik sekali pakai, pusat daur ulang dan program composting, komunitas lokal, pengolahan bank sampah, gerakan Zero Waste
dan daur ulang kreatif seperti ekobrik dan kerajinan. Nah, contohnya itu seperti San Francisco, 80% sampah didaur ulang, lalu ada Surabaya berhasil mengurangi sampah 30%. Lalu ada kunci keberhasilan. Nah, kerjasama pemerintah, komunitas sektor swasta, dan akademisi melalui forum multi pihak dan program CCR. Nah, tantangan keterbatasan anggaran. Biasanya registrasi sosial dan penegakan hukum yang lemah. Lalu ada solusi. Dana desa, insentif dan sanksi, serta pelibatan tokoh agama dan influencer. Terima kasih. 5. Inovasi dan teknologi ramah lingkungan. Perubahan iklim merupakan tantangan global yang memerlukan solusi inovatif berbasis teknologi. Berikut adalah analisis teknik berdasarkan sumber kredibel 3 subtopik yang diminta. Yang pertama ada energi terbarukan. Penggunaan energi surya, angin, dan hidro telah berkembang pesat. Panel surya dan turbin angin modern mampu menghasilkan energi bersih dan biaya lebih rendah, mengurangi tergantungan pada bahan bakar fosil. Yang kedua ada transportasi ramah lingkungan. Mobil listrik dan kendaraan berbahan bakar hidrogen menjadi alternatif utama. Teknologi baterai lithium ion lebih efisien, meningkatkan daya tahan dengan mengurangkan biaya operasional. Yang ketiga ada smart grid dan efisien energi. Sistem jaringan listrik cerdas. Smart grid memungkinkan distribusi energi yang lebih efisien dan membantu penggunaan real time mengurangi pemborosan energi. Teknologi penangkapan dan penyimpanan karbon itu ada 3. Yang pertama ada petani sebagai penyerapan karbon. Petani berkelanjutan seperti agroforestry atau kombinasi antara tanaman dan tumbuhan, meningkatkan penyerapan CO2 melalui biomasa tanaman dan tanah. Yang kedua ada pengolahan lahan gambut. Restorasi lahan gambut yang rusak dapat menyimpan 10 kali lebih banyak karbon dibandingkan dengan hutan biasa. Inovasi biopark. Teknologi biopark menggunakan ekosistem akuati alami untuk membersihkan air dan menyimpan karbon. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pertanian dan industri berkelanjutan. Yang pertama ada pertanian presisi. Pertanian presisi adalah teknologi seperti drone, sensor, dan AI yang membantu pengurangan air sebesar 60% dan mengurangi pupuk kimia. Selanjutnya ada diverifikasi tanaman. Diverifikasi tanaman adalah varietas tahan iklim seperti padi dan tingkatan ketahanan bahan pangan. Selanjutnya ada industri hijau dan daur ulang seperti limbah organik yang diolah menjadi biogas atau pupuk, dan sampah elektronik yang didaur ulang menjadi logam yang langka. Terakhir ada kebijakan dan edukasi. Kebijakan dan edukasi seperti pelatihan pertanian, subsidi dorongan penggunaan teknologi ramah lingkungan. Selanjutnya ada kesimpulan. Kesimpulan adalah perubahan iklim yang disebabkan oleh aktivitas manusia yang berdampak kepada lingkungan, dan inovasi, teknologi, dan kolaborasi semua adalah kunci dari keberhasilan perubahan iklim.